Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krosila Rahmadewi dari kelas TRI 2D dengan NPM 257829093. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan hands-on lab chapter 9.193 mengenai packet tracer, yaitu identify, MAC, and IP address. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Kemudian pada part pertama kita diminta untuk ngeping dulu ya dokumen di sini. Nah, sebelumnya kita coba dulu. Nah, di sini reply. Di sini yang pertama itu kita ganti mode simulasi dulu. Jadi dari real time ke mode simulation. Nah, kita pencet aja. Nah, di sini sudah ada. Jadi gunanya mode ini tuh digunakan untuk melihat alur paket secara detail dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, kemudian di sini baru kita coba kirim ping 172.16.31.2. Nah, setelah itu kan dia akan muncul icon. Nah, ping ini sebenarnya digunakan untuk menguji koneksi antar perangkat dalam satu jaringan ya. Nah, setelah ping kita itu ada muncul icon amplop PDU di PC ini. Nah, kita diminta untuk mengkliknya dan kita dapat melihat informasi dari OSI model dan output output PDU layer. Jadi kita buka aja. Nah, di sini muncul, kita buka. Nah, di sini tuh ada destination MAC address ya, ada source MAC address, kemudian ada source IP address, ada destination IP address dan add device ya. Jadi di sini ada source IP addressnya 172.16.31.5, kemudian destination IP addressnya itu ada 172.16.31.2. Nah, di sini ada destination MAC addressnya, di source MAC addressnya itu di 788. Kemudian di sini ada destination MAC addressnya, lalu di sini add device. Nah, di sini muncul di source MAC addressnya, kemudian di sini ada destination MAC addressnya. Selanjutnya di sini ada source IP addressnya, ada destination IP addressnya. Nah, di situ sudah muncul. Nah, kemudian pada yang selanjutnya, step selanjutnya kita diminta untuk klik capture forward direct arrow follow the transfer. Nah, di sini kita samakan seperti yang di sini alurnya ya. Jadi kita langsung saja. Nah, di sini visible doa, kemudian ke switch 1, kemudian ke hook.
di sini kita bisa lihat alurnya. Dia tadi kan dari mana sih? Dari PC 172.16.31.5 ini. Di sini sudah ada layar gigabitnya, outliersnya. Di sini udah ada MAC address-nya. Kemudian ada di sini ada ini source IP-nya ada 172.16.31.5, kemudian ada destination IP-nya ada 172.16.31.2. Ada source address-nya 178, kemudian di sini ada destination address-nya di 175. Nah, kemudian selanjutnya yang ini switch 1 kita buka. Sini apa ini? Source address-nya 17788 di sini sudah ada. Kemudian di sini ada destination address-nya ada 77, kemudian ada net frame outbound styles. Selanjutnya di hub ini ada 2 ya. Inlayers dan outlier. Kemudian di PC ini kita lihat nah di sini ada source IP address-nya, ada destination IP address-nya, kemudian ada source MAC address-nya, kemudian ada destination MAC address-nya juga. Nah, selanjutnya di sini kita gather the PDU from, kita masuk ke model team, kemudian kita ke 31.3. dan ping 172.16.31.2. Nah, di sini reply, kemudian dari 3.5 sini ping 172.16.31.5. Ini juga reply, kemudian kita di gather PDU information. Step 1 PDU information travel from dari kita ganti modenya dulu jadi simulation. Kemudian kita ping 10.10.10.2. Nah, di
di sini sudah ada, klik di sini, kita lihat klik PD icon amplop PDU di sini. Kita ulangin aja lah. Nah, di sini udah ada destination MAC address-nya. Di sini ada destination IP address-nya 10.10.2, ada destination source IP address-nya ada 172.16.31.5. Di sini ada header netnya, device, kita lihat dekat mana aja. Nah, di sini ada source address-nya, source MAC address-nya masih di 31.7.8. kemudian di sini ada destination address-nya 741A. Oke, udah sama, sesuai. Kemudian di sini kita diminta untuk klik capture forward vertical dari ke B1, kemudian ke router 0, akses point, dan dia nyebar. Nah, di sini sudah. Kemudian kita lihat ya 172.16 ini switch. Sini sudah ada Ethernet layarnya. Ini ada source address, destination MAC address-nya, kemudian source address-nya, kemudian source IP-nya, kemudian destination IP-nya. Nih, yang kemudian selanjutnya switch 1 kita buka. Nah, di sini ada destination MAC address-nya, kemudian ada source address ini, kemudian di sini NA ini pada router, terbuka juga. MAC address-nya, source MAC address-nya, ini ada destination MAC address-nya, kemudian ada IP-nya. Nah, kurang lebih seperti ini switch 0. NR ya, cuma ada ininya. Kemudian di access point sini kosong ya, NA, kemudian di ini di sini nih MAC address-nya, ada IP output-nya, satu source IP. Nah, di situ
itu mungkin itu saja yang ini di part berapa ini, part 2. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ada where different type of cable media they use to connect device. Nah, di sini gimana kabel media connect. Nah, ya terdapat kabel Ethernet dan wireless. Nah, keduanya ini digunakan untuk sesuai kebutuhan perangkat. Yang kedua, apakah DTU kabel change handling the PDU anyway? Apakah kabel mengaruhi PDU? Tidak ya, kabel itu hanya media pengiriman, sedangkan isi PDU-nya itu tetap sama. Kemudian di sini ada did the hub lost any information that it received? Nah, kenapa hub itu kehilangan data? Jawabannya tidak. Hub hanya broadcast ke semua portnya. Jadi selanjutnya ke tadi hub kelima. Did the wireless access point do anything with the information given to it? Nah, kenapa access point itu memproses data? Apakah access point itu memproses data? Access point memproses data. Jawabannya tuh dia tidak mengubah isi data tuh. Access point tuh hanya meneruskan ke wirelessnya saja, dia tidak mengubah isi datanya. Kemudian yang ketujuh, was any MAC or IP address lost during the wireless transfer? Nah, MAC atau IP hilang di wireless itu, apakah IP hilang di wireless? Was any lost daring, dia apakah hilang di wireless ya? Jawabannya tuh tidak. Nah, semua data tuh tetap utuh. Kemudian yang ketujuh itu, what was the height oscillator access point use? Nah, layer apa yang di antara hub dan AP itu tuh, hub itu tuh ada di layer 1, kemudian tuh AP itu tuh ada di layer 1 sampai 2. Kemudian di ini 8, did hub the access point the PDU was reject with the X. Kenapa max itu ke-8 ya? Hub atau AP membuat ulang PDU gagal? Tidak. Jawabannya tidak, karena mereka itu hanya meneruskan saja. Kemudian 9 DWSS. Nah, 9 ini kenapa MAC itu muncul duluan? Karena destination MAC itu dia tuh lebih dulu, jadi dia muncul terlebih dahulu. Yang ke-11 itu water pattern autonomous addressing the simulation. Nah, pola pada MAC itu tuh yang pertama itu ada source itu sebagai pengirim, destination itu sebagai tujuan, dan dia akan berubah di router ya. Kemudian di switch di 12 di switch driver switch membuat track di apa jawabannya itu apa sih? Switch membuat track di X itu jawabannya itu jawabannya tidak. Selanjutnya di 13, everything the PDU is in between di 13 ini MAC itu dapat berubah di mana sih? Jadi MAC itu tuh dapat berubah di router ya. Kemudian di which device use MAC address that start with. Nah, jadi MAC ini MAC 00 dBi ini itu tuh milik si router. Kemudian di 15, what's with the other MAC address belong? Nah, MAC address lain
itu tuh milik PC, milik Swiss, dan milik access point ya. Ke-16 descending arrangement IPv4 dan PDU. Apakah IP-nya berubah? Dia tidak berubah. Udah ke-17 see you the sending and receiving IPv4 switch. Apakah ping reply IP? Jawabannya iya, karena source dan destination itu bertukar. 18 itu what is the pattern to IPv4 user simulation. Pola pada IP ya, pola pada IP itu kan ini 172.16.31. yang lain ini nih itu tuh lokal, kemudian kalau yang 10.10.10 ini nih itu tuh dia remote ya. Kenapa do the reference network to next to business? Kenapa router beda IP tiap port? Itu tuh karena dia untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Selanjutnya, if the simulation was configured difference, jika IPv6 itu tuh dia alamatnya tuh lebih panjang, kemudian dia tidak ada IPv6 itu tidak ada broadcast dan formatnya itu berbeda. Jadi seperti itu. Di sini sudah selesai lab praktikum pada lab ini mengenai identity, MAC dan IP address. Mungkin cukup sekian ya penjelasan praktikum pada lab ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.